Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dan Kebangkitan Nasional Kedua, dipaparkan oleh Simon Aliasir. Bismillahirrahmanirrahim. Secara historis, gerakan kristenisasi muncul secara lebih efektif bersamaan dengan merajalelanya imperialisme dan kolonialisme barat yang dicetuskan oleh Paus Alexander VI tahun 1493 Masehi, setelah Bartholomeus Dias menemukan Tanjung Pengharapan dan Columbus menemukan benua Amerika sebagai tertulis di dalam Intercetera. Dalam kewibawaan yang diberikan oleh Allah Maha Kuasa kepada kami serahkan kepada kedua raja, yakni Raja Spanyol dan Raja Portugis beserta keturunannya untuk segala waktu, agar di sana menaklukkan bangsa-bangsa barbar serta menjadikannya orang Kristen. Terdapat di dalam gereja dan inkulturasi. Diterbitkan oleh Yayasan Canisius Nusa Indah, halaman 34. Kira-kira seabad kemudian Belanda telah mendarat di Pulau Jawa, yakni tahun 1596 Masehi. 6 tahun berikutnya mendirikan organisasi yang namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang menerima hak kontrol dan hak lainnya dari pemerintah Belanda, dengan tugas pokok ialah melindungi dan mengembangkan Kristen dan membasmi agama-agama lain, khususnya agama Islam. Terdapat di dalam Theologica Practica Romawi 2 halaman 105 sampai dengan 106. Setelah VOC jatuh pada tahun 1798 Masehi, tugas pokok tersebut diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan kristenisasi dan apostasi umat Islam Indonesia. Itu pemerintah kolonial mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dalam amanatnya pada peringatan Maulid Nabi di Istana Negara pada tanggal 13 Agustus 1962 antara lain mengatakan, "Saya ingat pada waktu saya masih kecil, masih muda, kira-kira pada tahun 1914 Masehi, pada waktu itu di sini seorang gubernur jenderal Belanda namanya Edinburgh, Governor
Jenderal van Nederland Indi Dr. Indinburg. Dr. Indinburg, saudara-saudara, pada waktu itu dia akan membenarkan begroting sekalian sekian miliun untuk itu, sekian miliun untuk itu, sekian miliun untuk itu. Beliau mengeluhnya mengenai satu hal, yaitu bahwa orang Islam Indonesia ini kok sukar sekali dirubah agamanya. Maaf, ini memang haknya. Dr. Indinburg sebagai seorang Kristen, bahwa beliau ingin sekali agar supaya sebanyak mungkin bangsa Indonesia ini masuk agama Kristen. Dan itu memang satu hal yang wajar. Terdapat di dalam buku Soekarno atau Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan, halaman 210. Abad ke-19 Masehi oleh Dr. H. Birkhoff disebut abad pekabaran Injil atau sending. Keadaannya bertolak belakang dengan masa kejayaan Islam. Pada waktu Islam mendominasi dunia, tidak ada Islamisasi. Karena menurut Quran Suci, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Maka tatkala Islam datang dan menguasai daerah yang telah menganut suatu agama tertentu selain Islam, agama itu tetap berkembang. Misalnya Mesir, Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah, agama Kristen tetap berkembang. Di Iran, agama Majusi tetap berkembang. Di India, agama Hindu dan Buddha tetap berkembang. Singkatnya, di bawah panji-panji Islam, agama-agama lain non-Islam tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Suci surat Al-Baqarah ayat 256, surat 22 ayat 40 dan sebagainya. Dan dicontohkan oleh Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam piagam Madinahnya. Demikian kajian kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.